Untuk mengetahui detail lengkapnya terkait kasus korupsi fasilitas CPO, kita akan bergabung dengan rekan jurnalis Emir Hamzah dan juru kamera Riansyah yang saat ini berada di Kejaksaan Agung Jakarta. Emir, dari total kerugian negara yang seharusnya dikembalikan, sudah berapa persen yang berhasil disita oleh Kejagung? Ya, Desmona, Irsal, dan juga pemirsa Nusantara TV, jika dilihat hasil sitaan dari Kejaksaan Agung lebih dari 1,3 triliun, ini hanya baru seperempat saja dari total kerugian negara yang ditaksir mencapai 5,7 triliun atau ini hampir 6 triliun rupiah kerugian negara yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi crude palm oil atau fasilitas CPO ekspor minyak sawit. Adapun memang jika dilihat 5,7 triliun rupiah ini berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia, ini ditaksir 12 korporasi yang terbagi menjadi dua grup, di mana grup pertama yaitu Masimas Group ini merugikan negara sekitar 4,890 triliun rupiah yang terbagi menjadi 7 korporasi, diantaranya PT Masimas, PT Masimas Fuji, PT Inter Benua Perkas Tama, PT Nike Oleo, PT Agro Makmur, PT Mega Surya Mas, serta PT Wira Inomas, di mana dari 4,890 triliun rupiah saat ini Masimas Group hanya baru saja berhasil membayarkan sekitar 1,188 triliun rupiah, di mana ini memang jika dilihat dibayarkan begitu oleh PT Masimas. Sedangkan untuk Permata Hijau Group ini dari kelima korporasi, diantaranya PT Nagamas Palm Oil, PT Permata Hijau Palm Oil, PT Permata Hijau Minyak Sawit, PT Pelita Agung, dan PT Nubika Jaya ini merugikan negara mencapai sekitar 937 miliar, di mana kelima korporasi tersebut hanya mampu begitu ya saat ini berhasil membayarkan sekitar 186 miliar rupiah saja. Sehingga jika dilihat memang 1,3 triliun ini masih hanya seperempat dari total kerugian negara. Saat ini Kejaksaan Agung menyimpan uang sitaan sekitar 1,3 triliun rupiah di rekening penampungan lainnya milik Jaksa Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Republik Indonesia. Desmona. Baik Emir, melihat uang yang bertumpuk-tumpuk baru seperempatnya saja yang dikembalikan, apa sebenarnya kendala utama dalam proses penyitaan aset atau uang tunai ini? Ya, Desmona, memang jika dilihat kasus tindak pidana korupsi CPO ini memang merupakan kasus yang sudah mendapatkan putusan lepas pada saat di Pengadilan Tipikor Pengadilan Jakarta Pusat, di mana memang putusan lepas ini menjadi sebuah pertanyaan begitu oleh publik, mengapa total kerugian negara yang diakibatkan sangat besar dari 12 korporasi ini, sehingga Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampisus ini melakukan penyidikan, dan saat ini sudah ditetapkan sekitar 6 orang tersangka hakim yang memang ternyata begitu ya melakukan tindak pidana suap, di mana ini telah disuap sekitar lebih dari 60 miliar rupiah. Saat ini kasusnya sudah P21 dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jakarta Pusat, di mana memang jika dilihat begitu kedua belas korporasi ini memang berdasarkan hasil putusan sebelumnya harus membayarkan begitu sekitar 5,7 triliun, dan nantinya memang Jaksa Penuntut Umum ini akan melakukan kasasi menuju Mahkamah Agung untuk banding begitu hasil putusan lepas yang dilakukan oleh hakim-hakim yang menerima suap 12 korporasi tersebut. Desmona. Baik Emir, bagaimana Kejagung memastikan jika kedua korporasi ini benar-benar mengembalikan uang tunai sesuai dengan apa yang telah diputuskan pengadilan? Ya, Desmona, memang jika dilihat begitu dari keterangan Kepala Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Haris Siregar, memang nantinya saat ini tim penyidik begitu atau Jaksa Penuntut Umum melakukan begitu pemanggilan sejumlah
para terdakwa untuk melakukan pelunasan atau melakukan pengembalian kerugian negara yang saat ini sudah mencapai 5,7 triliun atau seperempat, baru hanya 1,3 triliun saja. Dan nantinya memang menuju perjalanan ini Kejaksaan Agung juga melakukan uang 1,3 triliun ini disimpan begitu pada memori kasasi yang nantinya akan menjadi sebuah dokumen penting pada saat di Mahkamah Agung, sehingga nanti para jaksa penuntut umum ini memiliki dokumen yang menjadi pembanding begitu terhadap para terdakwa pelaku yang memang saat ini sudah mendapatkan putusan lepas. Saat ini Kejaksaan Agung terus melakukan pemantauan serta pengawalan begitu pengembalian uang negara yang ditaksir mencapai hampir 6 triliun rupiah. Desmona. Baik, Emir, apakah Anda punya indikasi ataupun Kejaksaan Agung adanya indikasi pihak-pihak lain yang mungkin terlibat terkait dengan kasus korupsi CPO ini? Ya, memang Desmona, jika dilihat kasus korupsi, tindak pidana korupsi fasilitas CPO atau minyak sawit ekspor, di mana memang telah didakwa sekitar 12 terdakwa dari 12 korporasi, 2 grup Masimas dengan grup Permata Hijau. Memang untuk saat ini ke-12 korporasi tersebut sudah didakwa begitu melakukan tindak pidana korupsi, namun hanya ini mendapatkan putusan lepas dari hakim saat itu. Yang tadi sudah saya jelaskan, untuk saat ini kedepannya begitu ya, jaksa penuntut umum akan melakukan kasasi di Mahkamah Agung untuk mengajukan banding atas putusan lepas yang telah diberikan oleh hakim pada saat itu, yang ternyata menerima suap sekitar 60 miliar rupiah dari ke-12 korporasi tersebut, yang mengakibatkan 12 korporasi tersebut lepas begitu dari jeratan hukum dan hanya membayarkan kerugian negara. Desmona. Baik, terima kasih Emir Hamzah melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali.